Perjalanan pendidikan nasional adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai saat sekarang ini. Pendidikan sudah ada sejak zaman kolonial dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pendidikan pada masa kolonial menjadi langkah awal bagi rakyat Indonesia untuk memahami akan pentingnya sebuah pendidikan. Namun, pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan masih dibatasi bagi rakyat Indonesia. Sebelum kemerdekaan, sistem pendidikan Indonesia di bawah penjajahan Belanda bertujuan untuk mendukung kepentingan kolonial, dengan penekanan pada pendidikan elit pribumi yang hanya mencakup segelintir orang. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten untuk mendidik para calon-calon pegawai. Akan tetapi, para rakyat Indonesia hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya hanya untuk menjadi pembantu di perusahaan milik Belanda demi keuntungan pihak Belanda. Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Sekolah Bumi Putra. Pada awal abad 20, sebagai adanya gerakan kebangkitan nasional, maka terjadi perubahan pengajaran dalam pendidikan di Indonesia yang memasukkan unsur kebudayaan dan keagamaan. Meskipun corak pendidikan kolonial masih terasa sangat jelas dalam pengajaran pada masa itu. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan di Indonesia memulai gerakan memperjuangkan pendidikan nasional pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta dengan mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa dibentuk sebagai tempat belajar hidup, tempat memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita hidup. Pendidikan di Taman Siswa dilaksanakan melalui pendidikan kebangsaan yang menitikberatkan pada nasionalisme kultural yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pembelajaran dilakukan dengan cara etika, sejarah, kebudayaan, pelajaran bahasa, dan kesenian, seperti permainan, nyanyian, tarian, dan musik. Dari sini kita bisa melihat adanya keinginan untuk bangkit dari keterbatasan dalam pendidikan dan keinginan untuk merdeka dalam belajar. Pendidikan yang memerdekakan sudah ada sejak zaman dahulu, sesuai konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah sebagai salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru, tidak hanya berupa pemeliharaan, tetapi dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan. Pendidikan bukan berarti hanya yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak berilmu menjadi berilmu, tetapi pendidikan juga harus mengedepankan adab dan budi pekerti, serta kemanusiaan yang berbudi luhur.